Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Di bulan suci Ramadan ini, semoga teman-teman subscriber dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya puasa. Semoga puasa teman-teman subscriber dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, menjadi amalnya bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di bulan suci Ramadan, semoga teman-teman subscriber dimanapun anda berada selalu usahakan dan selalu menginginkan, yaitu ziyadatul khair, utawi setiap hari tambah, utawi bertambah kebagusan. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk masalah trouble di Vario 125. Ini motornya 125, Vario 125, Vario FI ya. Nah, permasalahan di motor ini sebenarnya sepele, mudah. Cuma terkadang kalau kita tidak analisa dengan teliti, analisa dengan cermat, analisa dengan sepenuhnya, kadang kita akan mensalah memfonisnya. Ya, jadi setiap apapun permasalahan motor apapun, entah itu Honda, Yamaha dan lain sebagainya, khususnya injeksi ya, itu teman-teman harus lebih teliti. Kadang motor injeksi itu tidak bisa diakali, yaitu rusak ganti. Karena hal demikian, makanya teman-teman lebih hati-hati. Seperti sensor tidak bisa diakali, makanya harus ganti. TPS error, dibenerin, digeser kadang jadi, cuman tidak bertahan lama, motornya akan terjadi error. Nah, makanya demikian, daripada motor FI analisa harus lebih teliti. Oke. Motor Vario 125 ini kendalanya tidak bisa langsam. Dalam hal injeksi, kalau motor tidak bisa langsam, otomatis akan menvonis, yaitu ada di pada rotaknya ataupun injektor yang kotor. Karena apa? Karena motor ini kalau panas dia sudah bisa langsam, tapi kalau dingin tidak. Ya. Nah, hal demikian biasanya orang langsung mengecek. Yang pertama itu ada tekanan full pump, yang kedua ada di injektor, lalu melakukan pembersihan. Setelah melakukan pembersihan pada motor tersebut, motor tetap sama saja, nggak ada perubahan. Ya. Kalau dibesarin langsamnya besar banget, kalau dikecilin mati. Seperti layaknya motor Fish Air, membrannya bocor. Seperti itu. Kurang lebihnya, dibesarin besar banget, dikecilin nggak bisa. Ya. Orang ini mempunyai motor, sudah melakukan penggantian, yaitu throttle body full set. Sudah diganti, motor tetap sama. Ya, injektor sudah dibersihkan tetap sama. Rotak sudah diganti tetap sama. Busi udah diganti tetap sama. Bahkan sampai pada perihal inti, yaitu ada di sensor-sensor sudah diganti juga tetap sama. Permasalahannya sepele. Permasalahan kita analisis dari kronologi motor tersebut, karena motor ini saking lamanya ditinggal di Jakarta. Ya, motor ini ditinggal di Jakarta dengan waktu yang cukup lama, sebulan 2 bulan. Akhirnya apa? Motor itu terjadi flek pada bagian klep. Karena motor ini bertipe radiator, jika dia tidak dipanasi setiap hari ataupun setiap pagi, motor akan terjadi ngembun pada bagian kubah. Otomatis akan menimbulkan karat, dan karat yang terlalu lama akan menjadikan flek pada bibir klep. Sampai sini paham? Makanya teman-teman kalau mempunyai motor tipe apapun ya, entah itu Supra nggak pakai radiator, entah itu Vario pakai radiator, CBR, Ninja dan lain sebagainya, khususnya Suzuki, Kawasaki dan Yamaha, Honda, jika melakukan parkir lama 2 tak maupun 4 tak, itu silahkan lubang knalpotnya ditutup.
Ini untuk berlaku motor tidak berradiator. Tapi kalau berradiator, usahakan setiap pagi dinyalakan walaupun itu hanya 10 menit untuk menghilangkan embun pada bagian silinder kop. Seperti itu. Jadi supaya motor itu lebih awet. Nah, di sini sudah terjadi yaitu klepnya flat, ya, sehingga klep menjadi bocor. Padahal tadinya itu motor betul. Kenapa demikian malah menjadi rusak? Sedangkan orangnya sudah melakukan penggantian spare part yang inti, yang penting-penting, tetapi motor tetap sama. Oke, di sini sudah kita skir karena tadinya untuk in dan X-nya dia bocor. Bocorannya kebetulan roda sedikit, oke, bocorin nemen. Akhirnya kita skur. Ini bentuk skuran saya menggunakan alat bor untuk in dan X-nya. Nah, di sini si klep juga sudah terlihat halus, ya. Jadi supaya lebih rapat karena tujuan untuk merapatkan. Nah, untuk yang X ini sudah terjadi flek agak sedikit dalam, tetapi dia masih rapat, rata, ya, cuma noda saja, cuma rata, noda tapi rata, bukan noda berlubang, ya. Jadi klep kita pakai lagi. Nah, untuk bos klep dia masih aman. Untuk bos klep biasanya suaranya gemericik kalau dia sudah rusak. Di sini untuk pengecekannya seperti ini, dia masih bagus untuk innya. Kemudian yang X juga masih bagus. Oke. Nah, permasalahan utama ada di ini. Ada pada bagian klep in dan X-nya dia yang bocor. Karena flek akibat motor radiator terlalu lama parkir. Jadi, jika teman-teman menjumpai seperti itu, ya, sudah diganti rotak sama saja. Karena ini sistemnya injeksi, ya. Injeksi itu kalau klepnya bocor, busi tidak langsung mati. Itu injeksi. Beda dengan karburator, ya. Kalau klepnya bocor, busi akan cepat mati. Tapi kalau tipe injeksi tidak, karena dia menggunakan injektor. Nah, seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga melakukan pengecekan pada bagian dekompresi, ya. Bandul dekompresi ini tidak boleh macet, ya. Kadang ada motor yang dekompresinya dia macet, sehingga pada waktu langsam ini tidak membuka full seperti ini. Akhirnya si rocker arm dia mengganjal. Akhirnya klep X dia akan agak sedikit membuka. Jadi motor tidak bisa langsam, ya. Motor ini langsam setelah kita geber. Nah, karena logikanya kalau sudah kita geber dengan gas yang agak sedikit kencang, otomatis dia akan terpaksa lontar. Lalu dia membuka, baru motor langsam, ya. Makanya dekompresi kita harus cek. Ini dia masih bagus. Tingkat kembalinya dia masih cepat. Nih, seperti itu, ya. Karena dia ini bersentuhan seperti ini, kinerjanya seperti ini untuk dekompresi. Nah, pada waktu disela vario 125 ataupun Grand ataupun yang lain sebagainya keluarga Honda yang menggunakan dekompresi ataupun Yamaha, dia itu bersentuhan sehingga si klep X dia akan bocor. Jadi diselah emoh ataupun di starter dia ringan. Walaupun ini pistonnya dibikin sebesar apapun, ya, kalau dekompresi dia masih otomatis selah ringan. Tapi kalau dekompresi buang, walaupun ini motor standar piston ori, blok piston ori, dekompresi nggak ada, di selah itu pasti berat, ya. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena pembocoran pada lubang buang dia sudah tidak ada. Nah, begitu selah, begitu motor akan segera bunyi di RPM tertentu, dia akan membuka 100%, terjadilah membuka sempurna. Jadi motor bisa langsam. Kalau sebaliknya, kalau dekompresi dia macet,
kadang ada yang dekompresi macet, mungkin karena oli yang tidak teratur. Kadang ada noken yang beluduk oli umum, itu biasanya akan menimbulkan seret ataupun gancet ataupun macet ya pada bagian rocker, bagian dekompresi ini ya. Makanya teman-teman harus teliti untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bagian motor ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini yang diskur, selek klep sudah kita belikan yang baru original. Untuk o-ringnya karena kemarin pecah ya o-ringnya ya, dia udah kaku takut bocor, jadi kita ganti yang baru untuk o-ringnya. Terus radiator kita ganti seal radiator. Untuk o-ring kita menggunakan full set, kita menggunakan packing Asta gasket top set ya, jadi untuk tidak menggunakan lem. Untuk o-ringnya sudah ada, injektor sampai throttle body udah ada ya, jadi kita akan melakukan pengerjaannya dia bersih seperti itu, bagus. Nah, cukup sekian untuk penyampaian pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Untuk permasalahan Vario FI tidak bisa langsam pada waktu tensioner, itu permasalahannya ada di klep yang bocor ya, karena motor parkir terlalu lama sehingga menimbulkan flek pada bagian klep in dan X nya. Untuk alangkah baiknya jika motor parkir lama itu, kalau tipe radiator usahakan setiap pagi itu dipanasi ataupun dihangatin motornya. Kalau tipe motor-motor yang lain yang tidak menggunakan radiator, untuk lubang knalpotnya silahkan ditutup, jadi udara tidak masuk, udara dingin tidak masuk ya. Karena logikanya ketika motor mati, motor parkir, kadang ada yang klep posisi X nya dia buka ya, bermacam-macam. Kadang ada motor begitu duduk dimatikan posisinya sedang overlap, ada overlap itu in dan X nya buka semua. Terus ada yang posisi standar dimatikan, dia posisi stop, ada. Terus ada yang posisi satunya buka seperti ini, in ataupun X ya ada. Nah, jadi jika kita tidak tahu si klep itu posisi buka seperti ini atau tidak, atau nutup apa tidak, jadi untuk antisipasi silahkan ditutup lubang knalpotnya supaya udara tidak masuk ke kubah sini. Kalau udara sudah masuk ke kubah sini, otomatis akan dingin karena ini aluminium. Teman-teman paham kalau sifatnya aluminium itu dingin-dingin banget, tapi kalau panas dia awet banget. Jadi knalpot untuk pembuangannya itu ditutup menggunakan plastik ataupun kertas ataupun kain yang dan lain sebagainya supaya tidak terjadi flek pada bagian silinder kop. Oke. Video. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.